Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan melakukan video praktek konseling kelompok di mana anggota kami terdiri dari 5 orang. Nah, perlu diketahui kelompok kami itu pada praktek kali ini tidak menggunakan teknik sama sekali, karena dalam makalah kami hanya membahas tentang konsep dasar saja. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada teman-teman kelompok saya untuk memperkenalkan namanya masing-masing, mulai dari Nanda. Oke, perkenalkan nama saya Nanda dari Prema dengan NIM A1Q124 Baik, saya Desa Putwariwati dengan NIM A1Q1240076. Baik, perkenalkan nama saya Poppy dengan NIM A1Q1240091. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Saskia Nasrudin dengan NIM A1Q1240073. Saya Sylvie Puji Astuti dengan NIM A1Q1240093. Selamat menonton. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih teman-teman sudah mau datang ke sini. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mulai kegiatan konseling pada sore hari ini, mungkin alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar konseling kelompok kita ini berjalan dengan lancar. Di sini siapa yang ingin memimpin doa? Oke, baik, Mas Nanda dipersilakan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai proses konseling hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nanda sudah memimpin. Nah, sebelum kita lanjutkan, apakah kalian sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Ya. Jadi ini baru pertama kali konseling kelompok? Iya, Bu. Oke. Jadi konseling kelompok itu merupakan bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari masing-masing siswa melalui dinamika kelompok atau konseling kelompok. Nah, tujuannya itu untuk membantu menyelesaikan masalah, baik masalah pribadi maupun masalah yang ada di sekolah. Nah, jadi cara itu, dalam konseling kelompok juga ini ada 3 asas, di mana yang pertama asas kerahasiaan, kedua kesukarelaan, dan yang ketiga itu keterbukaan. Nah, asas kerahasiaan ini, apapun yang kita bicarakan dalam ruangan ini, teman-teman semua tidak boleh membawa keluar. Bagaimana, setuju? Setuju. Nah, baik. Yang kedua itu kesukarelaan. Nah, di sini teman-teman datang atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain. Apakah teman-teman semua datang di sini atas keinginan sendiri? Iya, atas keinginan sendiri, Bu. Oke, baik. Yang ketiga itu atau yang terakhir asas keterbukaan. Nah, di sini teman-teman ceritakan saja apa masalahnya secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Bagaimana, setuju? Setuju. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, mungkin kita perkenalan dulu. Walaupun kita semua sudah saling kenal, alangkah baiknya kita lebih mengenal lagi satu sama lain. Nah, mungkin dimulai dari sebelah kanan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Sylvie Puji Astuti. Saya siswa dari kelas IPA 3. Nah, di sebelah kanan saya ada Nanda dan di sebelah kiri saya ada Ibu Poppy. Perkenalkan nama saya Nanda dari Prema, saya berasal dari 12 Indonesia. Terus di sebelah kanan saya ada Desa, dan di sebelah kiri saya ada Sylvie. Baik, saya Desa Putwariwati. Saya dari kelas IPA 3. Di sebelah kanan saya ada Amelia dan di sebelah kiri saya ada Mas Nanda. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Saskia Nasrudin dari kelas IPA 4. Di sebelah kanan saya ada Poppy dan di sebelah kiri saya ada Mbak Desa. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita mengucapkan ikrar janji terlebih dahulu. Sanggup? Sanggup. Oke, tangan kanannya diangkat.
Saya berjanji menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga, menerima dan memelihara informasi apapun baik dari diri saya maupun dari orang lain. Baik, tangannya diturunkan. Nah, selanjutnya konseling kelompok ini dibatasi waktu ya. Kira-kira Ibu kasih waktu itu sekitar 30 menit. Apakah cukup? Cukup. Oke, baiklah kita lanjut lagi ya. Ya, Bu. Tetapi sebelumnya Ibu tegaskan lagi bahwa konseling kelompok ini yaitu membantu menyelesaikan permasalahan dari siswa, menentukan jalan keluarnya nanti. Terus masing-masing dari kita menyampaikan permasalahan dimulai dari Mbak Selvi, Nanda, Desak, dan Amel. Sudah siap? Siap. Oke, mungkin kita mulai dari Selvi. Jadi gini Bu, masalah ini suka sekali menunda waktu sehingga waktu itu habis dengan sia-sia. Sorry maaf Bu, masalah ini suka menunda mengerjakan tugas. Jadi waktu itu habis dengan sia-sia. Waktu itu habis dengan sia-sia sehingga tugas itu terbengkalai. Itu sih Bu masalah Bu. Mungkin Anda. Saya juga hampir mirip-mirip sih Bu sama Sakti tadi. Ini orangnya suka banget menunda pekerjaan, apalagi tugas. Terus apalagi saya udah gak bekerjainnya malas, itu saya jadi menunda waktu. Apalagi nggak ada teman-teman yang menurut saya, jadi saya malas kerjain sendiri sampai mepet deadline. Terus saya jadi kelabakan kerjain gitu Bu. Mungkin kita lanjut sama Desak. Jadi permasalahan saya itu saya juga sama dengan permasalahan dari Selvi dan Nanda, yaitu sulit sekali menunda tugas Ibu. Nah gimana? Saya ini kan suka jalan-jalan nih, jalan-jalan ke manapun itu, lalu tugas-tugas saya terbengkalai Ibu. Jadinya di hari yang mepet baru saya mengerjakannya. Baik. Mungkin sama dengan teman-teman yang lain, saya sering mengerjakan tugas. Karena saya lebih memilih main HP, scroll daripada kerja tugas. Karena saya pikir itu kalau kerja tugas, bisa kita nanti bareng-bareng lebih scroll. Oke, jadi Bu, maaf dipotong. Jadi pas deadline-nya dekat ini, saya jadi pusing ngomong yang mana mau dikerjain dulu gitu. oke baik. Mungkin masalah dari teman-teman semua hampir sama ya, menunda-nunda tugas. Oke, kita bahas masalah siapa dulu ini? Mungkin Nanda bisa Bu. Iya Bu. Oke baik, Nanda. Nanda kan Nanda ini sering menunda-nunda tugas. Apa sih alasannya sehingga Nanda itu menunda-nunda tugas? Mungkin bisa diceritakan lebih mendalam. Alasannya ya Bu, banyak hal sih yang bikin saya sendiri tugas, mulai dari diri saya sendiri ya. Saya memang suka sekali menunda-nunda waktu, terus memang dasarnya memang males aja sih Bu. Terus tuh kadang pasnya ini sudah nanti ada tugas deh, ini ada tugas ini, terus ini sudah rencananya dari awal mau kerja tugas yang mana saja, jadi jangan yang ini gitu. Tapi teman saya ngajakin main game, main keluar gitu. Nah itu bikin saya makin menunda-nunda waktu. Bahkan hal-hal yang udah saya rencanain dari waktu-waktu sebelumnya itu jadi nggak kesampaian karena ini menunda waktu ini dan diajak main sama teman gitu. Oh, seperti itu. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin memberikan tanggapan. Mungkin dimulai dari saudara Desa. Jadi untuk Nanda, dimana kalian ini kan suka banget main nih, tapi sebenarnya itu ada waktunya juga sih sebenarnya. Jadi boleh Nanda main-main di mana jalan-jalan bisa juga, tetapi tujuan kita tuh sama ya untuk menjadi cita-cita kita. Nah, jadi nanti tujuan Nanda bermain aja dulu, jalan-jalan dulu. Nah setelah itu Nanda fokuskan
mau kerja tugas nih harus cepat selesai biar nanti saya jalan-jalan lagi gitu. Tapi itu sebenarnya problemnya itu di sana. Saya emang udah punya kesadaran buat ngerjain tugas ini, tapi entah kenapa saya tuh jadi refleks buat ninggalin gitu kalau tidak ada yang ngejar. Nah, saya nggak bisa ninggalin di sini karena emang saya udah rencanain, tapi rencananya itu bisa bubar karena kalau ada yang ngajakin gitu. Nah di sana saya nggak bisa ninggalin. Gimana? Gimana tanggapan dari Amel seperti mungkin Nandawanya tidak mengenakan ya karena itu contohnya diajak sama temannya langsung pergi. Mungkin kalau bisa kalau hari-hari lain kalau diajak mungkin Nanda bisa menolak agar tugasnya terselesaikan. Iya, saya orangnya emang agak nggak enakan sedikit ya. Pokoknya kalau ada diajak teman itu, aduh, gimana ya? Udah diajakin ini berkali-kali, masa sih tolak terus. Makanya jadi saya sering udah mepet gitu. Dari Selvi, Tanggapan dari saya untuk Nanda nih sebaiknya kalau sudah merencanakan mengerjakan tugas kerjain aja dulu sedikit baru nanti lanjut main sama teman atau misal nanti bilang sama temannya nanti deh saya nyusul mau kerjain tugas dulu kayak gitu. Dari situ. nah Nanda kalau ibu boleh tahu nih, kegiatan Nanda itu sehari-hari ngapain aja sih? Pada umumnya sih Bu, saya paling habis pulang sekolah paling ikut dulu. Terus kalau ada yang ngajakin main ya main. Nah terus malam ini biasanya saya ngerjain tugas. Kalau nggak ada yang ngajakin main game, itu sih Bu. Nah, dari teman-teman ada tanggapan lagi? Mungkin Amel Gimana Amel? Kesadaran Nanda cukup teratur karena pulang sekolah kan itu dia langsung istirahat. Setelah istirahat malamnya kerja tugas. Iya harusnya begitu. Kalau nggak ada yang nge-swap schedule saya buat. Bagus, tapi itu balik lagi ke masalahnya. Mungkin rasa tidak enaknya diturunkan sedikit. Lebih mementingkan hal kewajiban lah dibanding ajakan teman. Tapi saya ini kurang di bagian pengendalian diri. Nah, emang udah ada nih, saya punya kesadaran diri untuk begini, tapi pengendalian diri saya untuk menolak ajakan itu belum ada. Problem saya di sana. Gimana tuh? Nah, kalau dari ibu sendiri ya, bermain sama teman itu hal wajar, tetapi kita tidak boleh melupakan tanggung jawab kita terhadap tugas-tugas yang diberikan dari sekolah. Mungkin Nanda bisa seperti yang Amil tadi bicarakan, Nanda bisa mengerjakan tugas terlebih dahulu, lalu bermain dengan teman. Karena memang kita itu butuh healing juga kadang, agar tugas yang diberikan dari sekolah itu mungkin tidak membuat kita terlalu stres. Gimana teman-teman? Ya, saya mau tambahkan lagi tuh. Sebaiknya juga Anda membuat to-do list nih, pagi hari ngapain, sore ngapain, malam ngapain supaya kerjanya itu teratur dan tetap disiplin. Dari Selvi? kalau dari saya untuk Nanda sih kurang-kurangnya mungkin untuk diajak sama teman bilang aja dulu suka Nanda masih ngerjain tugas Ya, Sak? kalau saya udah cukup sih udah banyak juga ini ibu dari Amel yang dari buat to-do list. Nah dimana to-do list ini sangat penting juga nih apa yang
sekarang yang ngelakuin apa nanti buat mengurangi mungkin buat mengarahkan schedule yang mungkin dengan lebih baik, list apa yang ingin dikerjakan mungkin nanti bisa lebih teratur. Terus saya harapannya nanti semoga bisa untuk mengurangi menunda waktu seperti itu. Oke, baik. Semoga Nanda bisa mengikuti apa ya tanggapan dari teman-teman semua. Mungkin dari tanggapan teman-teman dan dari Ibu untuk Nanda itu mulai dari sekarang Nanda belajar untuk mengatur waktu, membuat to-do list agar kegiatan Nanda dalam kesehariannya itu dapat teratur, dimulai dari bangun pagi, dari pulang sekolah hingga malam. Semoga Nanda bisa merubah kebiasaan buruk yang Nanda lakukan dan bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, baik. Alhamdulillah teman-teman semua telah melaksanakan sesi kelompok ini. Dan terima kasih teman-teman semua sudah mau terbuka atas masalah yang dialami oleh teman-teman. Oke, baik. Nah, teman-teman semua sudah menyampaikan masalahnya dan sudah memberikan tanggapan atas masalahnya Nanda. Di sini ingin tanya pengalaman apa sih yang teman-teman dapatkan setelah mengikuti konseling kelompok pada hari ini? Mungkin dari Amel. Baiklah, pengalaman yang saya dapat dari konseling kelompok ini ternyata masalah saya dengan teman-teman yang lain itu hampir sama, tapi alasannya berbeda-beda. Mungkin dari saran selfie desa mungkin saya akan terapkan juga walaupun bukan masalah saya yang dibahas, tapi kedepannya saya akan terapkan untuk diri saya dan Desa, jadi untuk saya pengalaman yang terdapat dari permasalahan yang dilakukan oleh kita, tentunya saya juga akan mengurangi jalan-jalan saya agar puasa juga akan teratur lebih kejadian lah. Dari Selvi. kalau untuk saya mau kurangi aktivitas yang kurang berguna seperti ya aktivitas yang tak berguna seperti tadi contohnya anak-anak dia main gamenya terlalu berlebihan. Dari Nanda mungkin. Oke Bu, pengalaman saya setelah mengikuti sesi konseling ini, saya udah datangi beberapa saran-saran dari teman-teman yang mungkin bisa saya pakai untuk menyelesaikan masalah saya yang waktu itu, mulai dari buat list kegiatan harian, terus mengerjakan aktivitas keluar, terus bisa berani mengajak teman-teman kalau emang udah bisa diiyain gitu. Terus sama saya akan mulai mengurangi main game. Baik, alhamdulillah teman-teman kita sudah melakukan sesi konseling pada hari ini dengan cukup baik, dan semoga juga Nanda bisa menerapkan saran atau tanggapan dari teman-teman semua dalam kehidupan sehari-harinya supaya kedepannya itu bisa lebih baik lagi ya Nanda. Sebelumnya Ibu juga mohon maaf apabila Ibu ada kurang dalam memandu sesi konseling kelompok pada hari ini. Baik, untuk sesi konseling berikutnya itu kita akan membahas permasalahan dari teman-teman yang lain. Untuk itu kita akan mengadakan sesi konseling kelompok ini kira-kira kapan ya? Ada usulan? Ini bisa di hari yang sama dan yang sama seperti saat ini. Oke, minggu depan di tempat yang sama dan di jam yang sama ya. Mungkin Ibu cukupkan sampai di sini pada hari ini, mengingat waktu juga sudah mepet. Ini sudah waktu juga sudah mulai hampir habis. Kalau